Perkenalkan, nama saya Kusnuldiyanti. Ini saya mempresentasikan hasil dari pembahasan yang mana dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat hipertensi di wilayah kerja puskesmas A. Yang mana ini adalah tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Nah, apa saja sih di sini alat dan bahan dalam penyusunan pembahasan? Alat dan bahannya ini adalah pertama laptop, lalu alat tulis, lalu sumber pustaka atau jurnal, buku, lalu contoh hasil penelitian. Nah, lalu langkah-langkahnya yaitu yang pertama melakukan peninjauan hasil-hasil penelitian, lalu mencermati terhadap hasil yang mendukung atau tidak hipotesis, lalu melakukan analisis hasil penelitian ditinjau dari penelitian dan teori yang sudah ada, lalu menyampaikan opini sebagai peneliti berdasarkan hasil penelitian. Nah, sesuai yang tadi saya bilang, yaitu judul penelitian ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat hipertensi di wilayah kerja puskesmas A, yang tujuannya adalah menganalisis hubungan umur dengan tingkat hipertensi di wilayah kerja puskesmas A. Nah, ini hasil analisis secara bivariat antara variabel bebas terhadap hipertensi selengkapnya dirangkum pada tabel 1 ini. Nah, pada tabel ini hasil uji statistik menunjukkan nilai P kurang dari 0,05, yang mana nilainya adalah 0,026 atau lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara umur dengan tingkat hipertensi. Nah, pada pembahasan, berdasarkan tabel 1, setelah dilakukan uji statistik terdapat adanya hubungan yang signifikan antara umur dengan tingkat hipertensi dengan hasil nilai yang diperoleh, yaitu nilai P-nya tadi kurang dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat tingkat hipertensi ringan pada usia dewasa di wilayah kerja puskesmas A sebanyak 21,4%, tingkat hipertensi sedang sebanyak 35%, tingkat hipertensi berat sebanyak 42,9%. Nah, sedangkan tingkat hipertensi ringan pada usia lansia manula di wilayah kerja puskesmas A sebanyak 4,0%, tingkat hipertensi sedang sebanyak 12,0%, lalu dan tingkat hipertensi berat sebanyak 84,0%. Yang mana hal ini searah dengan penelitian dari Feby Hendra tahun 2012 menunjukkan adanya hubungan antara usia dengan kejadian hipertensi. Hal ini disebabkan oleh tekanan arterial yang meningkat sesuai dengan bertambahnya usia, terjadi regurgitasi aorta, serta adanya paruses degeneratif yang lebih sering pada usia tua. Nah, penderita hipertensi biasanya terjadi pada usia di atas 40 tahun, namun saat ini tidak menutup kemungkinan diderita oleh usia muda. Sebagian hipertensi primer terjadi pada usia 25-45 tahun, dan hanya 20% saja terjadi di bawah usia 20 tahun dan di atas 50 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia produktif jarang memeriksakan kesehatannya dan kurang memperhatikan pola hidup sehat. Nah, di sini juga. Nah, hasil-hasil ini ditunjang oleh, saya mengambil dari jurnal ini. Yang pertama,
Lalu yang kedua, saya juga mengambil dari sini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pelaksanaan hipertensi. Lalu, untuk pelaksanaan hipertensi dilakukan sebagai upaya pengurangan risiko naiknya tekanan darah dan pengobatannya dalam dalam penelaksanaan hipertensi upaya yang dilakukan berupa upaya farmakologis atau obat-obatan. Nah, di sini ada terapi oksigen, pemantauan hemodinamik, pemantauan jantung, dan obat-obatan. Di sini banyak jenis obat-obatan. Lalu untuk upaya non farmakologisnya di sini memodifikasi gaya hidup ya. Jadi dengan memodifikasi gaya hidup sangat penting dalam mencegah tekanan darah tinggi. Di sini pengaturan diet, penurunan berat badan, olahraga teratur, memperbaiki gaya hidup. Nah, dari data yang ada, peneliti berasumsi bahwa walaupun hipertensi ini dapat terjadi pada usia muda dan sangat banyak dialami oleh usia lansia, masih ada kesempatan untuk mengobati dan mencegah hipertensi ini jika dari individu tersebut mau dan termotivasi dari dirinya sendiri, dengan adanya juga dukungan dari keluarganya. Nah, oleh sebab itu, perlunya mengetahui bagaimana tanda dan gejala dari hipertensi, pencegahan dan penata laksanaan dari hipertensi. Perawat dan puskesmas harus melakukan promosi kesehatan agar masyarakat dapat mengetahui tentang hipertensi, seperti makanan yang harus dihindari, meningkatkan pola makan dan hidup sehat, rutin berolahraga, menghentikan merokok dan alkohol, dan juga tentang diet yang baik untuk penderita hipertensi itu seperti apa. Nah, penyuluhan ini dilakukan agar mengurangi tingkat prevalensi hipertensi yang terjadi di Indonesia. Nah, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.